Halo, selamat malam, semangat pagi, selamat hari Selasa. Seperti biasa, akan ngobrol bareng selama beberapa jam ke depan, ya kan? Sesuai dengan janjinya kita live lagi, ngobrol lagi bersama saya, Dr. Dinda Rizky Utari, konsultan kesehatan Amope. Hai teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya. Tetap hati-hati karena circle makin mengecil, kasus makin meningkat. Tapi yang penting kita tetap jaga daya tahan tubuh biar tetap aman. Oke, tetap semangat kan ya teman-teman, menyambut liburan akhir yang baru. Harapannya semoga tahun depan lebih bahagia lagi, lebih kondusif lagi suasananya, supaya bisa balik lagi ke aktivitas yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Hai, dari mana aja nih? Sapa dong. Komennya kebetulan belum ada yang masuk ke aku, tapi nggak apa-apa, kita ngobrol aja ya. Nah, seperti biasa, aku akan cerita dulu nih tentang tema yang harus dibahas pada malam hari ini. Sebenarnya apa sih skin barrier itu dan bagaimana cara menjaganya? Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya skin barrier itu apa sih sebenarnya? Ini hal yang sebetulnya kalau di bidang kedokteran sih biasanya udah tahu. Skin barrier itu adalah lapisan skin, kulit, barrier, pelindung. Jadi kalau bilangnya skin barrier itu maksudnya pelindung kulit. Tapi secara anatomis, secara strukturnya, skin barrier itu sebetulnya adalah lapisan kulit yang paling luar. Jadi kulit itu jangan dibayangkan hanya satu lapis aja. Tapi kalau di anatominya atau di ilmu kedokterannya, kulit itu ada beberapa lapisan. Ada yang paling luar, ada yang epidermis, ada yang subepidermis, ada yang subkutan, ada yang masih bawah lagi lapisan lemak, segala macam, jaringan, tempat kelenjar, macam-macam. Nah, kalau yang paling luar, yang biasa kita sebut dengan skin barrier itu namanya adalah stratum corneum. Kalau bahasa kedokteran itu biasanya dia diambil dari bahasa Yunani atau kedokteran zaman dulu, namanya stratum itu lapisan, corneum itu tanduk. Jadi kalau mau dilihat secara mikroskopis banget, mikroskop tuh yang kecil banget, secara sel-selnya kecil banget, stratum corneum bentuknya adalah lapisan tanduk. Karena memang paling luar nih dia bentuknya akan tanduk gitu, tanduk. Nah, si sel tanduk yang merupakan lapisan paling luar inilah yang kita sebut dengan stratum corneum, yang fungsinya adalah skin barrier atau melindungi kulit gitu. Nah, sayangnya karena dia bentuknya tuh tanduk itu tadi, jadi kan dia begini ya bentuknya, kayak rumput gitu kalau ngelihatnya, nggak rata permukaannya. Dia bekerja paling berat karena dia lapisannya paling luar, jadi paling mudah terpapar sama faktor-faktor eksternal kayak penggunaan skincare yang terlalu agresif. Kelilipan itu bisa merusak stratum corneum atau skin barrier. Males pakai sunscreen, paparan sinar matahari yang banyak, berlebihan, sering dan tanpa perlindungan sunscreen itu juga bisa rusak. Terus scrubbing yang berlebihan atau exfoliating atau scrubbing itu kita tahu adalah metode pembersihan kulit dengan cara mengangkat sel-sel kulit mati. Itu yang berlebihan juga bisa merusak. Nah, yang biasa kita sebut dengan sel kulit mati itu sebenarnya adalah si stratum corneum itu atau skin barrier. Jadi jangan bingung ya. Skin barrier itu artinya adalah pelindung kulit. Stratum corneum itu adalah lapisannya. Jadi sebenarnya stratum corneum sama skin barrier sama pelindung kulit itu sama aja. Pokoknya dia letaknya ada di bagian paling luar dari lapisan kulit. Karena kulit itu dia layer, terdiri dari beberapa lapisan.
Nah, yang biasa kita sebut dengan sel kulit mati itu sebetulnya ada itu tuh yang stratum corneum itu. Jadi sel tanduknya tadi karena dia bentuknya kayak rumput itu ada masa regenerasinya. Jadi ada masa di mana dia udah uzur, udah dipakai berapa hari nih, terus dia rusak. Nah, bersihinnya adalah tugas kita. Dia nggak bisa bersih sendiri sayangnya. Tetap harus pakai cleansing, bisa pakai double cleansing gitu. Atau bisa pakai scrubbing, exfoliate, itulah yang kita sebut dengan bersihin sel kulit, mengangkat sel kulit mati. Nah, itu maksudnya. Karena kalau misalnya si stratum corneum atau skin barrier tadi yang udah rusak, udah mati nggak kita angkat, dia akan menimbulkan masalah lain seperti jadi tempat pertumbuhan bakteri atau menyumbat pori-pori jadi jerawat. Terus juga sebenarnya skin barrier itu kan penting banget ya, karena dia ada di lapisan kulit paling luar, dia paling bertanggung jawab atas perlindungan kulit kita. Yang tadi aku ceritain, dia bisa rusak nih, bisa rusak karena faktor-faktor kayak sinar matahari, polusi, terus jarang bersih muka, terus habis itu penggunaan skincare yang berlebihan, itu yang dari luar. Kalau yang dari dalam sendiri ada juga merokok, gaya hidup tidak sehat, minum alkohol, kurang tidur, kurang minum air putih, tidak makan buah dan tidak makan sayur. Itu ternyata juga merusak. Tapi yang kelewatan dari tadi aku nggak jelasin, emang sepenting apa sih skin barrier? Kenapa kok kita harus tahu banget ya tentang skin barrier atau stratum corneum tadi? Sebab sayang-sayangku, skin barrier itu fungsinya sangat penting sekali, tapi jarang ke-expose. Nah, mulai hari ini aku ngomong, itu teman-teman udah akan lebih ngerti kenapa kita harus menjaga si skin barrier ini. Skin barrier karena dia tempatnya paling luar, tahu nggak sih kalau dia itu yang menjaga stabilitas kulit kita, biar kulit kita kenceng, nggak melorot, biar kulit kita terhidrasi, sehat, sehingga glowing, biar kulit kita nggak jerawatan, nggak gampang iritasi, nggak gampang sensitif, dan juga nggak gampang mengelupas. Itu semua yang paling besar perannya adalah skin barrier atau si stratum corneum yang letaknya di paling luar tadi. Tuh, makanya kenapa kita penting banget untuk menjaga si skin barrier ini. Kelembapan kulit sendiri kita tahu bahwa ya dengan suplemen pun kayak kolagen, terus habis itu ada kandungan glutathione, pakai amote, dia memang bisa meningkatkan hidrasi kulit atau kelembapan kulit dengan cara mengalokasikan cairan di lapisan kulit kita. Nah, di stratum corneum ini dia menyimpan 50-60% kelembapan. Jadi kalau stratum corneumnya rusak, nggak ada tempat nyimpen, otomatis kulitnya apa? Kering, dehidrasi, melorot, jerawatan, kemerahan, ngelupas. Nah, itu karena skin barrier-nya bermasalah. Selama ini cenderung orang kalau misalnya berjerawat, yang diobatin jerawatnya, kulit kemerahan yang diobatin iritasinya, kulit berminyak yang diperes minyaknya. Padahal sebetulnya itu bisa jadi adalah masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kerusakan skin barrier. Jadi tanda-tandanya kalau skin barrier kita rusak tuh kayak apa? Jerawatan, kemerahan, gatel, ngelupas, gampang iritasi, keriput. Sering banget ya aku hari ini ngomong keriput ya nih. Karena memang itu ternyata karena kulit yang kering tadi, karena skin barrier-nya rusak kan, kulitnya jadi kering, jadi tuh nggak ada tempat buat nyimpen kelembapan. Akhirnya kulit ini dehidrasi, kering kerontang. Nah, karena kulitnya kering, si kelenjar minyaknya itu merasa bahwa aduh, kulit aku kering banget nih, aku harus mengeluarkan minyak atau sebum lebih banyak lagi. Nah, itulah yang bikin akhirnya kulitnya jadi berminyak. Terus kalau misalnya kulitnya udah berminyak dan sel kulit matinya numpuk dan skin barrier-nya tuh dia nggak kuat, maka si minyak yang jadi tempat perkumpulan bakteri ini tadi dia bisa menyumbat pori-pori. Jadi apa? Jadi jerawat. Tidak mau, bukan, aku juga tidak mau. Itulah, jadi ternyata banyak masalah-masalah kulit yang ternyata ditimbulkan akibat dari skin barrier yang rusak. Cuman
ke pengobatan, bukan pengobatan sih, zaman sekarang tuh lebih kayak gitu. Kalau misalnya orang jerawatan yang diobatin jerawatnya, orang kemerahan yang diobatin iritasinya, padahal bisa jadi itu semua ditimbulkan oleh skin barrier yang rusak. Jadi aku lebih suggest, lebih menyarankan untuk coba perbaiki skin barriernya dulu, atau coba perbaiki kulitnya dulu, paling nggak melakukan fungsi normalnya terlebih dahulu. BTW ini kok dari tadi nggak ada yang komen ya? Apakah sinyalku? Beneran loh, kayak nggak ada yang nyapa, nggak ada yang apa. Weird. Udah aku ganti ke ini, padahal udah aku ganti pakai apa tuh namanya, sinyal HP, wifi juga. Kenapa ya? Oke, kita coba. Nah, lanjut sampai mana? Oke, kenapa nggak kita mulai pakai skin barrier, memperbaiki skin barrier dulu. Jadi sebelum kita mengobati luka-luka yang ada di wajah ini, coba kita pupukin dulu kulitnya, kita benerin dulu, kita kembalikan lagi ke fungsi normalnya. Barangkali memang ibarat kata kalau kita nanam tanamannya tuh pada layu, kita nggak ngasih obat kuat buat tanamannya, padahal siapa tahu malah si tanahnya ini yang kurang gembur dan kurang nutrisi. Nah, kurang lebih analoginya kayak gitu. Jadi kenapa aku lebih nyaranin sebenarnya untuk menyehatkan kulitnya aja dulu daripada pakai obat anti jerawatnya, atau kemudian biar kulitnya nggak berminyak lagi. Gimana kalau kita mulai ubah pikiran, jadi kayak gimana kalau kita menutrisi kulitnya dulu. Siapa tahu nanti kalau kulitnya memang sudah ternutrisi dengan baik, maka terhindar dari berbagai macam permasalahan kulit. Kurang lebih kayak gitu. Banyak sih sebenarnya cara-cara untuk memperbaiki skin barrier. Yang paling gampang banget itu adalah menggunakan sunscreen. Sungguh-sungguh murah, rutin, dan teratur ya, jadi skin barriernya nggak rusak. Itu adalah menggunakan sunscreen secara rutin. Membersihkan wajah juga secara rutin, jangan sampai kita meninggalkan noda-noda make up, kosmetik kita buat bobo, padahal waktu bobo juga nggak ada paparazzi, nggak ada kamera candid juga. Terus abis itu perbaiki pola hidup, gaya hidup, banyakin air putihnya, makan sayur, makan buah, tidurnya yang cukup, olahraganya yang teratur. Simple aja sih sebenarnya. Makan teratur itu kan nggak butuh kos lebih, ya butuh sih ya. Makan nggak teratur kan bisa 1 kali sehari makan ya, makan teratur 3 kali sehari makan, jadi ya lebih ya kosnya ya. Maksudnya kayak olahraga tipis-tipis, pokoknya keluar keringat aja tuh juga udah bisa memperbaiki kesehatan kulit juga. Jadi kenapa nggak dicoba? Toh makan steak sama makan salad lebih murah makan salad, mohon maaf. Jadi sayur dan buah juga tetap harus dikonsumsi tuh. Terus apalagi? Menggunakan skincare yang sesuai. Jadi untuk memperbaiki si skin barrier itu ada beberapa skincare yang kandungan aktif skincare yang disarankan. Ada ceramide, niacinamide, hyaluronic acid, sama yosidine B5 kalau nggak saya. Kayaknya aku paling kenal itu ceramide, niacinamide, sama si apa tadi aku bilang, hyaluronic acid. Itu dia memberikan nutrisi, melembabkan kulit, otomatis juga bikin kulit lebih ketarik, lebih sehat, lebih penampilannya bagus juga. Terus yang terakhir juga adalah menggunakan suplemen. Dia sangat-sangat membantu kan. Tadi dari luar kita udah, kan yang namanya ngerasa sesuatu kan bisa dari luar, dari dalam juga kan. Nah kalau dari luar tadi kita udah pakai step skincare yang betul. Nanti aku jelasin step skincare dasar yang harus dilakukan waktu barrier kulit udah rusak. Itu ada tadi dari luar itu udah pakai krim, udah pakai perawatan ya kan. Nah dari dalam udah pakai gaya hidup, tapi jangan lupa ternyata kalau kita mau minum suplemen atau minum yang mengandung kolagen, ikan, kemudian ada L-glutathione, ada vitamin C, lebih bagus lagi seperti Amote, itu juga bisa sangat membantu. Karena Amote ini mampu untuk meningkatkan hidrasi atau kelembapan pada kulit ya. Otomatis juga skin barrier jadi lebih sehat. Terus juga kandungan vitamin C-nya dia bisa membantu mencerahkan, dan yang jelas glutathione itu penting banget sih. Dia melawan untuk antioksidan.
kok melawan untuk antioksidan, dia mengandung antioksidan. Jadi kerusakan kulit yang diakibatkan oleh radikal bebas itu jauh lebih jauh lebih rendah terjadinya. Jadi ya harus paripurna, dari luar dirawat, dari dalam dirawat. Sebenarnya untuk skin barrier itu sih kurang lebihnya yang bisa aku ceritain tuh itu. Cuman aku tuh bingung, Mbak. Di sini itu nggak ada yang komen-komen, nggak masuk ke tempat aku. Aku udah ganti wifi. Yang masuk cuma jempol sama love-nya doang, komennya belum masuk. Udah alhamdulillah. Pas aku selesai jelasin, pas komen-komennya udah pada masuk akhirnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, jadi buat teman-teman yang kemudian merasa udah mulai khawatir nih, gak bisa aku cerita-cerita udah mulai khawatir. Jangan-jangan emang skin barrierku rusak nih sehingga permasalahan kulit wajah aku nih banyak banget gitu kan. Jangan khawatir. Pertama kita lakukan step skincare dasar dulu. Jadi yang tadinya aku tahu banget nih yang namanya kalau misalnya kulit mulai kenapa-napa tuh pasti kayak tiap ada iklan penyembuhan jerawat dikit atau bikin kulit kenceng atau bikin putih dikit tuh langsung pengennya dibeli terus dipakai gitu ya. Padahal jangan. Nah, mungkin kebanyakan gonta-ganti skincare ini juga bisa menjadi salah satu yang menyebabkan kerusakan skin barrier. Jadi ibaratnya tuh kita menggunakan skincare atau perawatan kulit secara agresif. Sedangkan skin barrier kita tuh walaupun kuat tapi dia lemah gitu ya gitu dia pokoknya. Nah jadi misalkan kalau misalnya tadi udah pusing banget, banyak banget ini problemnya, terus skincare-nya udah satu kali pakai skincare 7 macem, itu di skip dulu semuanya, kemudian kembali ke perawatan skincare dasar, yaitu cleanser, toner, moisturizer, dan tabir surya. Udah 4 aja dulu sampai kondisi skin barriernya dia normal lagi. Beberapa cara ini sungguh sangat berhasil buat teman-teman yang ibarat kata pengen detox. Jadi detox tuh adalah istilah doang sebenarnya untuk menetralkan kembali kondisi kulit dan membiarkan kulit untuk berfungsi sesuai dengan fungsi alamiahnya tuh. Walaupun nggak tepat sih sebutannya, cuman rasa-rasanya kayak gitu, kayak di restart ulang gitu loh, kayak HP kalau udah kebanyakan aplikasi macet gitu kan, terus habis itu kita pengen restart dulu deh. Nah itu ibarat itu kita udah banyak banget nih yang nempel di muka, sekali skincarean aja ada 7 step, udah deh stop dulu, kemudian kembali ke skincare basic atau perawatan wajah dasar. Cleanser bersihin wajah, toner habis mandi, moisturizer untuk melembabkan, dan tabir surya di siang hari. Kalau bobo nggak usah pakai tabir surya, pakai pelembab udah cukup. Nah jadi kayak gitu sih ceritanya. Sebenarnya udah selesai ceritanya. Ini ya oke. Emang sih kadang tergoda yang dengan skincare yang hasilnya cepat, tapi alhamdulillah sekarang sudah tobat. Nah kadang kita juga harus hati-hati nih, sesuatu ibarat apa aja deh, usaha apa aja, kalau misalnya ada prosesnya, memakan waktu proses yang agak lebih lama, biasanya hasilnya itu lebih kokoh, lebih bagus dibandingkan dengan sesuatu yang instan, yang dapatnya cepet nanti hilangnya juga cepet. Tuh, jadi kalau misalnya ada skincare yang menawarkan kayak 2 hari langsung putih kayak tembok gitu, itu aku justru kayak bener nggak nih skincare-nya, jangan-jangan ada kandungan yang aneh-aneh. Nah, jadi kalau misalnya terlalu kayak gitu, teman-teman juga harus waspada, harus tahu bener ini apa ya kandungannya. Jangan sampai 2 hari kita sembuh, 2 hari kita putih, tapi dipakai sebulan terus mukanya rusak, nggak worth it, nggak subut cari tuh. Oke, kalau ada yang mau tanya-tanya udah mulai aku jawabin ya, karena udah selesai ceritanya. Yes, seger. Terima kasih Mbak Hairunisa Intan. Udah mulai kelihatan kan. Nggak tahu dari tadi tuh sepi loh, aku kayak ngomong-ngomong sering jadi nggak ada yang komen. Untuk kulit wajah sensitif cenderung berminyak, bagusnya pakai apa ya dok?
sensitif cenderung berminyak ya. Biasanya kalau kulit sensitif tuh nggak berminyak. Mungkin bisa balik tadi ke skincare dasar. Jadi bener-bener kalau zaman sekarang tuh skincare tuh udah langsung nongolin, iya langsung nyebutin kandungan ininya, zat aktifnya. Kayak yang lagi beredar aja, tadi kan aku bilang yang bagus untuk barrier kulit itu kan dia ada ceramide, niacinamide sama si hyaluronic acid, ya kan? Itu tuh sebenarnya udah banyak. Kayak dulu yang pertama kali tuh The Ordinary dari luar negeri, dia langsung jualan itu pakai ini loh, aku jual niacinamide isinya gitu. Sekarang kalau di Indo itu paling udah ada si Avoskin atau si something, itu sama sih. Jadi kalau mau balik ke skincare yang basic banget, aku saranin memang menggunakan skincare yang kandungannya tuh cuman ya satu aja, jadi satu serum isinya satu kandungan zat aktif gitu. Tapi kalau nanti mau moisturizer yang lebih banyak lagi kandungannya, pelembab, kayak misalnya katakanlah merek X gitu, itu kandungannya bisa mencerahkan, bisa memutihkan, menghilangkan jerawat, tapi kandungannya ada 5 atau 6. Ketika kita nggak cocok sama satu kandungannya, bikin muka kita beruntusan, kita tuh nggak tahu kita alergi sama bahan yang mana gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai skincare dengan kandungan aktif yang cuma 1 atau 2 itu kan gampang banget ya dengerinnya. Aku pakai niacinamide nih, ternyata cocok. Oh, berarti aku cocok sama niacinamide. Oh, gampang. Atau aku pakai hyaluronic acid nih. Tapi habis pakai hyaluronic acid, muka aku beruntusan. Oh, berarti aku nggak cocok menggunakan produk yang mengandung hyaluronic acid. Kalau aku sih lebih gampang itu ya, lebih enak. Dan sekarang aku pakai kayak gitu doang. Kalau aku sih pribadi lebih seneng sama muka aku sekarang dengan kandungan yang nggak aneh-aneh. Jadi emang balik ke step skincare dasar, cuman cleanser, toner, moisturizer sama tabir surya. Kenapa ya kalau udah pakai skincare tapi jerawat tiap bulan selalu ada dan bekas sama jerawatnya kok beda sama sebelum pakai skincare? Dari Mbak Faridatus Nasa. Skincare itu memang nggak bisa kita pakai terus 2 hari langsung kelihatan hasilnya. Untuk skincare sendiri itu baru kelihatan apakah dia worth it di muka kita, itu kita lihat sampai 2 minggu minimal. Sebulan baru aman. Jadi kita lihat sebulan, baru lihat, bandingin sama sebulan sebelum kita pakai. Kulit kita lebih cerah nggak? Kulit kita jerawatnya berkurang apa enggak? Kulit kita tambah beruntusan apa enggak? Kalau memang berkurang itu semua berarti cocok. Tapi kalau selama 4 minggu atau 1 bulan ini malah tambah banyak, atau dalam 4 minggu ini tidak ada permasalahan kulit yang teratasi, berarti nggak cocok. Jadi memang shopping skincare itu never ending. Harus sabar, dan kan dicocok di aku belum tentu cocok di teman-teman gitu. Jadi antara satu sama yang lain berbeda-beda konsumsi kecocokannya. Tapi kalau minum Amote kayaknya mayoritas cocok semua. Menghilangkan jerawat batu, tetap pakai jerawat batu. Kalau tindakan sih biasanya akan disuntik atau kemudian diekstraksi. Itu sih. Yang penting dijaga aja kebersihannya, jangan dikopek-kopek, jangan dipencet sendiri. Pakai krim total jerawat boleh banget. Dok, di wajahku ada beruntusan, itu bisa hilang nggak kalau minum Amote? Beruntusan itu paling banyak Mbak Yuri disebabkan oleh kulit yang kering. Nah, si Amote itu bikin kulit kita jadi nggak kering. Jadi bisa dicoba. Recommended. Octavia Nur Hasanah, dok, bahan-bahan dalam skincare itu apa punya waktu tertentu untuk bisa bekerja di dalam kulit kita? Ya, ini barusan yang aku jelasin ya, 1 bulan baru kelihatan hasilnya, apakah dia benar-benar worth it di muka kita apa. Aku pernah pakai satu produk yang semua orang bilang itu bagus banget, Holy Grail, pokoknya bagus banget. Terus aku beli dong, terus pemakaian 4 hari, 5 hari itu aku tuh ngerasa, muka aku kok beruntusan ya. Mungkin ini efek purging tuh kayak efek biasalah, kita baru ganti skincare, kulit kita beradaptasi, jadi ada reaksi-reaksi yang kayak gitu. Tapi aku coba 2 minggu, 3 minggu tetap kayak gitu. Malah terus suamiku bilang, kok muka kamu sekarang beruntusan sih?
berarti tambah jelek dong muka aku ya. Terus akhirnya aku stop. Jadi memang untuk melihat hasil dari skincare kita cocok nggak cocok tuh memang butuh waktu. Nggak bisa 2 hari pakai langsung bilang ih nggak ngefek, berarti nggak cocok. Nggak bisa, harus paling nggak 4 minggu. Kalau amote beda cerita. Kalau amote ini reaksinya tergantung dari orangnya masing-masing. Semakin bersih gaya hidupnya, semakin sehat, dia makin gampang kelihatan hasilnya. Kayak ada yang cuma 5 saset 5 hari itu langsung kelihatan. Ada juga kelihatan loh ya, aku bilang ya. Ada juga yang 2 box tapi belum kelihatan. Sebenarnya kalau nggak berefek itu sangat tidak mungkin. Karena isinya kan vitamin, bukan vitamin ya, nutrisi semua tuh. Kolagen, glutathione, vitamin C, teripang. Ini semua yang kita masukin tuh nutrisi loh Bu. Jadi nggak mungkin nggak ada efeknya di tubuh kita daripada kita nggak minum suplemen, daripada kita tiap hari cuma makan nasi telur doang. Jelas lebih jauh bernutrisi kalau kita minum amote. Hanya saja efek yang ditimbulkan itu biasanya belum tentu sesuai dengan harapan kita. Kita pengen hasilnya yang kelihatan tuh kulitnya bersih, cerah. Tapi ternyata efek yang kita dapat adalah badan bangun lebih seger, badan nggak pegel-pegel. Itu juga sudah tandanya itu sebetulnya bereaksi, hanya saja nggak begitu kelihatan dari luar. Mau tanya, maksudnya kulit terkena skincare yang agresif tuh kayak apa ya? Halo Mbak Nurindah. Jadi agresif itu sifatnya dia sebenarnya kayak exfoliate ya. Exfoliate itu kan kita mengangkat sel kulit mati di kulit. Cuman kita keseringan exfoliate-nya. Jadi malah yang tadinya cuma mau ngangkat sel kulit mati kita, malah sel yang kulit yang sehat-sehat ikut keangkat. Itu tandanya agresif. Atau menggunakan skincare lain yang terlalu keras bahannya. Jadi habis kayak sabun muka. Kita pakai sabun muka pengennya tuh punya muka yang bersih bersinar tetot gitu sampai keset banget gitu. Tujuannya biar nggak berminyak, padahal ternyata kalau kulit yang ketarik banget itu rasanya ternyata itu kulit kering dan itu nggak bagus untuk kulit kita. Jadi yang agresif itu maksudnya adalah skincare yang bener-bener di wajah kita tuh menyiksa sebetulnya, kayak langsung kering, kayak misalnya langsung wah biar bersih aku scrubnya yang maksimal. Nah itu tandanya agresif. Tanda-tandanya ya iritasi, ngelupas, banyak jerawat, bisa jadi berminyak berlebihan. Itu tanda-tandanya skin barrier kita lagi nggak well, lagi rusak. Hai Mbak Lutfia, dokter gampang berjerawat gampang berjerawat susah sembuh. Begitu sembuh item nggak hilang-hilang. Solusinya gimana dok? Oke, cari dulu penyebab jerawatnya kayak apa. Itu yang selalu aku kasih tahu ke pasien-pasienku. Apakah skincare-nya sudah cocok? Apakah cara merawat kulitnya sudah betul? Apakah dietnya atau gaya hidupnya misalnya sering tidur malam atau kebanyakan minum boba? Itu juga sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau aku sih sebagai seorang dokter biasanya mencari sumber atau akar permasalahan dulu dari mana, dari situ. Kemudian bekas yang tidak bisa hilang-hilang itu aku percayakan pada yang pertama skincare, kemudian juga amote. Dua-duanya harus seimbang antara skincare sama suplemen yang dikonsumsi. Si amote itu dia membantu untuk menyembuhkan bekas luka seperti warna-warna kehitaman bekas jerawat. Skincare juga membantu dari luar untuk menyamarkan dan lebih cepat menghilangkan bekas jerawat. Halo Mbak Siti. Dari Mbak Ika Pangestu, dok saya mau minum amote tapi ada rasa takut gemuk. Dari mana amote bikin gemuk? Tolong bagi efek sampai minum amote dok biar saya makin yakin. Menurut jurnal penelitian, aku tidak pernah menemukan adanya kandungan si kolagen, glutathione, vitamin C, ekstrak sakura white, teripang, buah plum dan lain-lain yang ada di amote itu mampu meningkatkan berat badan. Jadi hoax ya kalau misalnya si amote ini dia meningkatkan berat badan. Nah yakin kan sekarang? Dok kenapa ya jerawat sembuh ntar muncul lagi udah minum amote juga nggak KB? Oke. Halo Mbak Cica, ya itu tadi kalau misalnya kita punya kulit yang berjerawat, nomor 1 kita harus cari penyebabnya dulu. Atau pada kasus-kasus dewasa muda 15 sampai 20 tahun kalau nggak salah, itu ada peran hormonal di situ. Jadi memang jerawat itu akan lebih masif, lebih banyak keluarnya di usia-usia yang pubertas. Karena tuh hormonnya lagi, gairah mudanya lagi menggebu-gebu, jadi kemudian jerawat pun lebih mudah timbul.
Dok, kalau pakai skincare tentu malah bikin kusam. Tandanya nggak cocok ya, Mbak Khairunisa. Baru bisa dilihat hasilnya setelah 2-4 minggu penggunaan skincare-nya. Apakah 4 minggu kusam terus? Kalau iya berarti nggak cocok. Tapi kalau 2 minggu kusam terus minggu ketiga langsung cling, nah itu bisa jadi adalah proses adaptasi kulit terhadap perawatan baru yang digunakan. Nah, udah mulai terbang-terbang nih komennya. I'm sorry kalau misalnya ada yang ke-skip ya. Halo, gimana caranya supaya bisa konsul langsung sama dokter cantik ya? Karena banyak banget yang mau aku tanyain. Hai Mbak, sebenarnya kalau misalnya mau tanya ke CS tuh juga oke banget loh tanyanya. Dan kalau misalnya mereka ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, langsung hubungin aku. Jadi sebenarnya sama aja kok. Oke? Oke, udah jawab. Menetralkan wajah karena sebelumnya pakai krim racian, apa bisa pakai Amote? Mbak Sela, sebenarnya Amote nggak terus menetralkan ya, tapi Amote bisa mengkondisikan kulit seperti menggunakan skincare. Tapi harus dibantu juga dengan kebiasaan baru. Kalau misalnya ada teman dengan ketergantungan krim tertentu, ketergantungan tuh kayak gini, kalau misalnya kita biasa pakai itu selama 10 tahun, begitu kita nggak pakai sama 1 hari aja, itu muka langsung reaksinya jelek banget, berminyak, kusam, jerawatan. Nah itu artinya withdrawal atau ketergantungan. Biasanya kalau teman-teman dokter itu akan menyarankannya tapering off, jadi nggak serta-merta langsung diputus hari itu nggak pakai lagi sama sekali krim yang udah dipakai 10 tahun, tapi lebih ke oke, kalau gitu kurangin pemakaiannya. Misalnya sehari biasanya pakai itu 2 kali, seminggu ke depan pakainya 1 kali aja sehari, seminggu ke depannya lagi pakainya 2 hari sekali, terus lama-lama 3 hari sekali, 4 hari sekali, sampai nggak pakai sama sekali. Itu caranya sih. Dan kemudian selama kita udah lepas dari krim yang bikin kita ketergantungan, kita kembali lagi ke krim-krim yang lebih jelas produksinya sudah BPOM, dan menggunakan, sangat disarankan untuk kembali ke basic skincare dasar, mulai dari cleanser, toner, moisturizer, sama tabir surya. Oke? Wah, udah mulai terbang-terbang, pusing aku nih. Kontum mata atau mata panda bisa konsumsi apa dok? Air putih. Gampang kan Mbak Wahyuni? Air putih dah, udah itu udah paling bener. Kompres mata boleh, krim mata boleh banget. Iya loh, kebanyakan minum boba tuh bisa banget bikin kan tuh tinggi karbo, tinggi gula ya. Ya udahlah ya, jerawat welcome. Dok, minum Amote setelah ngopi boleh nggak? Boleh, tapi jaraknya 2 jam ya. Kasihan ginjalnya, nanti bekerja terlalu besar. Nah itu boleh nih, 1 jam setelah minum kopi. Wah cocok Mbak Asti, I love you. Dibantu jawab, aku suka sekali. Real test sih dok, minum Amote 1 box kulitku jadi lembab, mulus, and blissing. Blissing ke opo? Pokoknya mantep Amote. Thank you Mbak Sherly. Nggak masalah dok, misalnya minum Amote minumnya barengan sama Rose V. Masalah, harus dibedain 1 jam. Amote bisa menurunkan BB atau malah naikkan BB ya dok? Kalau menurut jurnalnya sih justru si kolagennya sama glutathione itu dia membantu, nggak secara langsung membantu untuk menurunkan berat badan tuh nggak ya? Nggak tahu maksudnya. Cuman dia bisa membantu untuk menstabilkan asam lemak dan kadar gula darah, itu benar. Terus habis itu buah plum sendiri dia berfungsi di pencernaan kan. Kita tahu kan kalau sesuatu yang menumpuk di pencernaan itu mampu meningkatkan berat badan. Jadi kalau misalnya ada buah plum yang kita konsumsi, otomatis pencernaan lebih lancar. Jadi kalau pencernaan lebih lancar akan mengarah kepada timbangan yang geser ke kiri. Aku nggak tahu HWT itu apa, cuman Amote lebih baik nggak dikonsumsi secara bersamaan, tidak dalam 1 cangkir yang sama dan waktu yang bersamaan. Jadi boleh konsumsi suplemen lain, tapi dengan jeda 1 jam, 1-2 jam. Bagaimana cara ngilangin flek hitam yang disebabkan oleh produk mengiming-imingkan agar cepat glowing? Offset, berhenti pakai produknya, kemudian tapering off dan minum Amote. Ada sih cara ngilangin flek lain ya selain minum Amote, pakai laser, cuman itu costnya mahal banget sih. Sedangkan teman-teman yang lain
bilang kalau misalnya minum Amote fleknya juga udah bisa memudar. Ya ampun Mbak, terima kasih ya Mbak Junita. Aku kirim lagi dong testingnya, nggak kebaca nih. Suka deh bacanya, tapi ceritanya bagus kayaknya. Oh gitu Mbak Neng Yana, boleh kirim pertanyaannya lagi karena ya ini sudah mulai terbang-terbang, jadi gitu deh. Peeling tuh penting atau tidak? Penting Mbak Octavia, tergantung kebutuhan sebetulnya. Kalau misalnya kita dirasa, karena peeling itu kan menggunakan asam yang kuat ya, kalau kulitnya nggak cocok dia bisa frosting atau malah kulitnya jadi kayak ya kena asam, jadi putih-putih gitu, ngerak gitu loh. Kalau yang ringan bisa dilakuin di rumah aja sih, aku sangat suggest dengan scrubbing. Sebetulnya sama ya, sama-sama mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan pori secara deep cleanser. Cuma si peeling ini harus dengan tindakan khusus dari dokter. Dok, adik saya minum Amote beruntusan tapi gak gatel. Itu alergi apa efek KB-nya ya? Kalau punya alergi seafood sebaiknya memang hati-hati. Tapi kalau beruntusan langsung karena minum Amote, aku lebih pengen nanya jangan lagi pakai skincare apa yang lain gitu. Tapi karena kayaknya Amote nggak bikin beruntusan. Iya, pertanyaan pada tenggelam Mbak. Apa bolehkah laki-laki minum Amote? Boleh. Pas aja boleh, seneng banget dia jadi pengen minum. Cus Mbak, jadi langsung nyetok yang banyak gitu di rumah loh. Membedakan jerawat akibat KB dan jerawat detox gimana ya dok? Dan solusinya bagaimana? Kalau detox ya dia sebulan hilang, tapi kalau KB selama pakai KB jerawatan terus. Tuh. Dok, aku minum Amote malah pengen maam terus. Nah ini aku yakin karena moodnya jadi bagus, lihat kulitnya glowing. Dia aku prosesnya kayak gitu. Jadi bukan karena si Amote ini meningkatkan nafsu makan ya, cuman karena kita melihat hasil dari minum Amote yang sangat menyenangkan hati sehingga kita tambah sehat. Tahu nggak tanda-tanda orang sehat tuh apa? Nafsu makannya bagus. Alhamdulillah, alamin ya masih dikasih nikmat makan sehat, makan enak gitu. Iya, pertanyaannya pada tenggelam, sedih. Dok, mau tanya apakah flek hitam bisa hilang dengan minum Amote? Banyak banget teman-teman yang udah pada bilang kalau misalnya flek hitamnya memudar setelah minum Amote. Dokternya Dinda kompres mata mati sup pakai kapas. Toh aja sih Mbak, aku pakai kapas basah, aku peres ya, tapi masih ada airnya gitu. Bobo aku tempelin gini. Nanti pagi-pagi ya udah hilang sih kapasnya, nggak tahu di mana, tapi paling nggak lebih terhidrasi. Karena yang bikin kelopak sama bawah mata hitam itu biasanya karena kurang cairan, kurang hidrasi, makanya kasih air aja. Thank you Marcella, semoga bermanfaat ya. Konsumen saya bilang kalau minum Amote nafsu makannya tambah, bilang mungkin karena mbaknya bahagia, wajah jadi glowing. Tanda-tanda orang bahagia dan sehat itu adalah nafsu makan meningkat. Ini beneran loh, aku nggak gocek, karena aku tuh udah baca penelitian tuh nggak ada di mana-mana kandungan aktif Amote tuh dia bikin berat badan naik tuh nggak ada. Mau cari kemana juga, yang ada tuh malah studinya tuh bikin gula darah sama asam lemak di tubuh tuh lebih stabil, alias harusnya tuh turun. Jadi kalau kemudian teman-teman pada bilang bikin berat badan naik tuh aku sok bingung. Ini pasti saya salah tuh Amote nih. Skincare itu bagusnya dipakai siang dan malam. Pokoknya habis mandi dan sebelum tidur. Mbak, yang pertanyaan belum dijawab, tanya lagi. Ini soalnya udah terbang ke sana loh. Minum Amote tapi malah suka perih di lambung, ngilu di gigi. Kenapa ya? Di box kedua, pas di box pertama aman-aman aja. Tapi memang wajah agak cerah. Oke, bisa dicoba dengan makan dulu sebelum minum Amote-nya. Aku takutnya memang kondisinya Mbak lagi nggak bagus, lagi kecapean atau makan lagi nggak teratur, akhirnya menimbulkan efek yang kayak gini. Gitu. Happy Mother Day Mbak Asti aja lah. Amote nggak bikin gemuk, Amote bikin seneng.
Dok, kamu tuh bisa ngilangin kulit Mbak Neng ya, kulit ngelupas karena alergi cuaca. Karena kebetulan kulitku sensitif. Kalau dingin gampang gatal-gatal dan kulit juga ngelupas begitu. Kalau cuaca panas juga kering gatal-gatal. Sebenarnya ngelupas dan gatal-gatal dan keringnya tuh karena kan kurang cairan, kurang lembab. Nah, si Amote ini dia bisa membantu untuk melembabkan. Tapi coba ditambah dengan minum air putih yang banyak. Kalau kulit sensitif sih relatif ya, karena alergi tuh nggak bisa hilang. Hanya saja kalau minum Amote dia bisa membantu untuk mengurangi iritasinya, dan setelah gatal-gatal atau melupasnya berhenti, bekasnya akan lebih cepat hilang. Dok, mau tanya, aku di tengahnya pipi kan ada flek hitam, terus di muka juga ada bintik-bintik kecil tapi kayak ada nanah gitu. Nah, sebaiknya pakai apa ya, Dok? Kalau ada nanahnya aku nggak ngerti deh ini apa ya. Mungkin bisa langsung ketemu dengan praktisi kecantikan boleh. Tapi kalau untuk flek, udah banyak teman-teman yang bilang fleknya memudar setelah minum Amote. Tuh kan bener tuh ada yang bilang tadi habis minum Amote nafsu makan meningkat. Ih, nggak tahu emangnya Amote ada temulawaknya? Nggak ada. Mungkin karena badannya jadi lebih sehat, maka nafsu makannya meningkat. Itu baru related. Kan minum Amote kan nggak cuma kulit aja yang jadi bagus, tapi badan tuh juga jadi sehat dan jadi enak. Makanya deh nafsu makan meningkat. Aku akan bikin kesimpulan seperti itu karena sepertinya itu yang paling masuk akal. Oke, bintik-bintik hitam di wajah. Bintik-bintiknya kayak apa? Kalau dia udah belum ada peninggiannya, cuma hitam-hitam aja, harusnya bisa. Kecuali bintik-bintiknya itu dia sudah mulai ada peninggian atau sudah merupakan kayak teh lalat, nah itu harus ada tindakan khusus untuk mengilanginnya. Kauter, bakar. Huang tea langsung dari NASA, ya sebaiknya nggak diminum barengan sama Amote. Kalau diminum pakai jeda boleh. Halo. Minum Amote muncul komedo banyak di hidung. Nggak relate. Sulit ini menjawabnya karena apa hubungannya ya? Kayaknya nggak terlalu related deh, karena komedo itu kan murni muncul karena kebersihan dan tipe kulit. Aku adalah tipe kulit yang komedoan, jadi di hidung tuh banyak komedo. Cuman selama bisa dibersihin rutin dan rajin bersihin, jadi nggak timbul jerawat, jadi nggak masalah sih sebenarnya. Itu komedo tuh tipe kulit sih. Mungkin Amote bikin kulitnya jadi sehat sehingga subur, makanya terus ada komedonya. Itu bisa. Tahu nggak sih kalau misalnya krim-krim yang biasanya bikin muka kita ngeletek itu, yang dikeletek itu adalah skin barrier-nya. Ini adalah karya tulis ilmiahku waktu aku S1 kedokteran. Itu aku ngambil penelitian tentang apa sih efek krim-krim yang bisa bikin ngelupas kemudian kulit kita jadi putih. Itu dulu ngetren banget. Jadi biar putih, terus dia pakai krim yang bikin ngelupas putih-putih sehingga kulitnya jadi putih cenderung kemerahan karena skin barrier-nya tuh diilangin semua. Jadi kayak nggak punya pori-pori, kayak licin banget, kayak nggak ada sel tanduk atau stratum corneumnya. Literally bener-bener cuma licin, putih dan merah-merah seram gitu. Itu karena skin barrier-nya dikeletek. Jadi hati-hati buat teman-teman yang pakai krim-krim kayak gitu, karena dalam jangka waktu lama, it's bad. Oke, Dok, kebanyakan orang mentingin skincare, bener nggak? Kalau saya saranin konsumsi Amote lebih penting. Sama-sama penting banget. Aku nggak bisa milih keduanya. Itu tuh kayak kamu pilih pacar kamu atau sahabat kamu gitu. Ini sama-sama penting sih, karena kalau misalnya kita cuma minum Amote tapi nggak dirawat, hasilnya akan lama keluarnya. Hasilnya akan lama kelihatannya. Tapi kalau kita skincare aja tapi nggak pakai Amote, hasilnya nggak akan tahan lama. Jadi harus seimbang. Membedakan detox sama nggak cocok sama skincare tertentu gimana ya? Kalau detox atau purging ya, purging tuh ini istilah kulit beradaptasi dengan perawatan baru. Itu paling 2 minggu, 3 minggu tuh dia hilang. Udah gitu doang, cuman dibersihin selesai. Tapi kalau nggak cocok, mau dipakai 2 bulan pun tetap aja jerawatan, tetap aja mukanya tambah kusam dan gangguan masalah kulit lainnya. Jadi
Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Keseringan minum Amote apa tidak mengurangi tensi darah, Dok? Mengurangi kalau cuma minum Amote doang tapi nggak makan yang lain. Tensinya drop, say. Enggak lah, sama aja. Dok, udah minum Amote tapi kok masih jerawatan ya kalau kena KB? Oh, berarti mungkin KB-nya, karena KB kan memang dia ada yang bikin masalah kulit kayak flek, jerawat gitu. Mungkin harus ganti KB. Amote aman nggak ya, punya riwayat mah? Aman kalau makan dulu sebelum minum Amote. Amote top banget, tentu saja Martin. Mbak Asti aja lah. Oh, terima kasih. Kamu tak rekrut jadi asisten pribadiku gimana, Mbak? Dok? Wow, Mbak Umin, kamu menyebutku dengan dog pakai G. Untuk mencegah menopause, Dina sebaiknya konsumsi apa ya? Vitamin kalsium, vitamin D, menopause dini. Aku kok ngomonginnya malah osteoporosis ya. Menopause itu sebenarnya adalah proses tubuh alami, jadi memang akan terjadi pada suatu hari kita nanti. Tapi biar nggak dini-dini banget kejadiannya, harus belajar nih tentang ilmu anti-aging. Anti-aging tuh ada 8 pilar, aku sampai nggak hafal. Ada diet, ada skincare, ada gaya hidup, ada meditasi, ada macam-macam banget. Itu adalah salah satu cara agar kita tetap awet muda di usia kita yang makin bertambah. Itu ada ilmunya sih. Nah, itu salah satu efeknya kalau kita pakai ilmu si anti-aging itu, dia bisa lebih mendelay, tanda-tanda mendelay bahasa Indonesianya apa ya? menunda penuaan. Jadi menopause juga lebih stabil. Kok lebih stabil sih? Lebih dapat tertangani. Sebenarnya yang bagus Amote diminum pakai air es apa enggak ya, Dok? Sama sih, asal nggak air panas. Air suhu ruangan juga nggak apa-apa. Aku minum pakai air suhu ruangan karena nggak suka air es. Tuh, tapi kalau mau minum siang-siang panas-panas pakai gelas keringetan sama es batu yang kluk itu lebih enak lagi. Saat head boleh minum Amote, Mbak Sari, Mbak Siti, boleh banget. Hai Mbak Endah, bisa aja lu. Dok, kenapa ya setiap saya ganti krim selalu timbul tai lalat? Itu kenapa ya? Bukan timbul jerawat tapi malah timbul tai lalat kecil-kecil. Hilang nggak Mbak tai lalatnya? Kalau nggak hilang itu namanya UV spot loh, atau skin tag. Jadi harus di counter. Tapi coba jangan ganti-ganti skincare kalau gitu. Aman untuk bumil dan busui. Teman-teman udah tahu pasti. Untuk bumil itu diminum di trimester ketiga. Jadi trimester ketiga tuh berarti apa? Bulan ke-7, 8, 9. Dan untuk busui kalau anaknya sudah usia lebih dari 6 bulan baru boleh minum. Dok, idealnya cuci muka itu berapa kali sehari? 2 kali minimal. Kalau mau tambahin 3 kali aku sama mau tidur aku cuci muka lagi. Jadi pagi tuh pas habis mandi, sore habis mandi sore, terus pas mau tidur itu cuci muka lagi. Sekalian pakai krim malam. Komposisi Amote bahan yang paling dominan apa ya? Sama-sama dominan semua sih, semuanya dalam kadar yang pas untuk kita konsumsi sehingga menimbulkan akibat, maksudnya menimbulkan reaksi. Cuman kalau unggulan, nah itu kalau unggulan tuh ya si kolagen ikannya sama L-glutathionnya, sama vitamin C-nya, sama buah plumnya, sama tripang. Oh ternyata semuanya adalah produk unggulan. Malam Tante Dinda dari Surabaya nyapa hai. Untuk wanita hamil di bulan 7, 8, 9 tuh minumnya 2 saset sehari. Untuk remaja di atas 15 tahun juga 2 kali sehari, pagi dan malam. Sebaiknya kalau minum Amote setelah makan ya Mbak Indah. Apakah Bumi minum Amote aturan minumnya harus setengah saset setiap minum, Dok? Enggak. Itu untuk yang busui, Mbak. Busui itu bukan setengah saset
aturannya ya, tapi setengah saset itu untuk dicoba dulu karena habis melahirkan kan. Kita takutnya reaksinya ke babynya karena masih pakai ASI. Jadi setengah saset dulu aman, bayinya nggak kenapa-napa, terus baru 1 saset sekali minum. Aduh, terima kasih Mbak Mas Rifa, selamat hari ibu juga ya. Semoga kita tetap strong. Kalau punya kolesterol dan asma boleh konsumsi Amote nggak dok? Boleh. Punya kolesterol asma boleh. Punya uang juga boleh konsumsi Amote. Boleh kok, nggak apa-apa. Bintik-bintik hitamnya kayak apa nih? Kalau dia udah meninggi kayak tai lalat gitu nggak bisa, harus pakai kauter. Tapi kalau misalnya bintiknya masih yang kayak flek, noda hitam gitu masih bisa. Pasti dok, ponakan aku minum Amote yang tadinya kulit wajah jerawatnya susah hilang, udah dilakukan dengan perawatan dokter tapi masih susah hilang. Setelah minum Amote, jerawat mulai memudar. Makasih Amote, makasih juga Makasri, salam buat ponakannya ya. Dok, apakah Amote bikin ketergantungan? Ya Mbak Rindia, bikin. Karena aku nggak bisa lepas dari Amote. Bikin kulit cerah, happy, badan lebih enak, kulit lebih sehat, bangun lebih seger. Enak semua. Tapi kalau untuk ketergantungan yang bikin kita jadi gimana-gimana atau sakit atau kenapa-napa tuh nggak ada. Karena ini kan bahannya dari bahan alami dan sudah ada uji klinis. Jadi penggunaan jangka panjang pun aman selama tidak ada alergi tertentu pada kandungan Amote. Halo Mbak Manta Yoges, setelah makan sayang, jadi habis sarapan sama habis makan malam. Oke, bagaimana ya dok cara membedakan antara minum Kolaskin dan Amote dari Mbak Iva? Pertanyaan kedua, apa bisa manfaat Amote kalau sama perawatan dicampur dalam kurang dicampur itu tagihan pasal? Mbak Iva, kalau kita menggunakan produk dengan kandungan yang kurang lebih sama, sebaiknya pilih satu. Karena takutnya dosis yang berlebihan akan mengarah pada kerugian. Ginjal jadi bekerja lebih keras. Kemudian istilahnya overdosis. Jadi kalau mau menggunakan produk, minum suplemen atau pakai apapun itu, kalau kandungannya sama, lebih baik dibatasi. Karena setiap produk kayak Amote itu sudah ditakar untuk kebutuhan per hari. Nanti kalau minumnya double-double, ingat sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi lebih baik diatur ya, biar nggak berlebihan, biar nggak overdosis, biar sama-sama senang, oke? Mbak Sita, Amotenya diminumnya habis makan 2 kali sehari. Jerawat batu agak susah nih, tricky banget nih pakai Amote tuh. Bisa nggak ya? Dia akan meredakan iritasinya sih, dan kalau misalnya ada bekasnya dia akan lebih cepat hilang juga. Vitiligo itu yang putih-putih ya? Oh, itu kondisi bawaan sayang. Jadi sepertinya tidak bisa kalau dari Amote. Kalau pakai masker komedo bisa merusak skin barrier nggak dok? Selama penggunaannya tidak berlebihan, seminggu sekali, sebulan 2 kali. Tapi kalau tiap hari pakai kayaknya rusak nih mbak skin barriernya. Karena kan dia agresif juga kan, ngangkat-ngangkat komedo gitu. Dan kalau nggak salah tuh betul. Jadi pakai masker yang buat komedo itu jangan sering-sering karena dia bisa melebarkan pori-pori. Amote ada gula sukrosanya nggak yang menyebabkan diabetes? Kalaupun kita pakai, ya bukan kalaupun sih, kadar gula pada Amote itu hanya 7 gram alias cuma sepucuk sendok doang. Masih banyak kan, mau nyebut merek lagi, masih banyak kan kandungan gula di boba, masih banyak kan kandungan gula di minuman kemasan. Yang di Amote itu cuma sepucuk doang. Jadi kalau minumnya nggak 20 saset dalam sehari kayaknya nggak bisa bikin diabetes deh. Urat-uratnya bisa kelihatan itu dok. Iya tuh kalau yang pakai skincare yang bisa ngelupasin kulit jadi putih itu serem. Habis pakai kosmetik X langsung flek hitam, muka menghitam, efek merkuri, ngilanginnya. Hai Mbak Latifatul, ngilanginnya adalah
stop penggunaan, kemudian kembali kepada skincare dasar. Kandungan yang ada dalam Amote aman nggak dok untuk janin dan ibu hamil? Oke, kalau halo Mbak Jana, kalau untuk efek langsung ke janin itu belum ada penelitian yang bisa mengetahui apakah janin dalam kandungan itu mendapatkan efek dari mendapatkan efek dari ibu yang minum Amote. Itu nggak ada penelitiannya, karena kasihan kan masih janin terus kita ambil darahnya terus kita periksa, belum ada. Tapi selama ini tidak ada efek yang membahayakan bagi janin ketika minum Amote. Makanya ibu hamil yang diperbolehkan minum Amote yang di bulan ke 7, 8, 9 kandungannya aman. Teman-temanku, cintaku, sayangku, pujian hatiku, belahan jiwaku, sayangnya waktunya sudah makin malam, makin habis. Jadi kayaknya pembicaraan kita malam ini sungguh sangat flow, lebih enak daripada nggak ngobrol sama sekali. Terima kasih teman-teman yang udah antusias dari tadi tanya, dan makasih juga spesial teman-teman yang udah bantuin jawab. Semoga tadi penjelasan tentang skin barrier malam ini bermanfaat dan cukup jelas buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya dalam menjelaskan saya ada salah kata dan gocek-gocek gak penting, cenderung gak berkenan di hati, saya mohon maaf. Oke, jadi pesan aku tetap minum Amote teratur dan jangan lupa tetap merawat kulit. Dan sekarang highlightnya tambah, yaitu perhatikan skin barrier. Menurutku ini merupakan langkah yang tepat sih kalau misalnya punya beberapa masalah kulit. Oke, pesan secara personal ada juga sih, karena ini menyambut liburan yang pasti lalu lintas akan makin padat, kemudian siklus kita ketemu orang makin banyak, sedangkan suasana lagi tidak menentu. Aku harap teman-teman stay safe aja, di rumah aja, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, jangan neko-neko. Please banget, karena beberapa orang dekatku lagi kena, jadi aku sedih banget sebenarnya. Jadi yang masih sehat, yang masih bisa jaga dirinya, jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan jaga lingkungan kita bersama. Oke, sekian dari saya. Stay safe semuanya, jangan lupa minum Amote-nya karena bisa jaga daya tahan tubuh juga. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.